belajar bersama dengan tema latihan soal pendidikan Pancasila kelas 4 kurikulum Merdeka. Sebelum kita lanjut ke latihan soalnya, yuk kita berdoa sama-sama. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita langsung ke latihan soalnya. Let's go. Soal pertama. Berikut ini termasuk tokoh panitia 9 kecuali A. Ki Hajar Dewantara, B. Insinyur Soekarno, C. Dr. Andes Muhammad Hatta, D. Mr. Ahmad Subarjo. Nah, teman-teman, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merupakan tokoh-tokoh panitia 9. Jadi, jawabannya yang tidak termaksud dalam tokoh panitia 9 yaitu A. Ki Hajar Dewantara. Soal kedua, tokoh yang mengusulkan istilah Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Mr. Supomo, B. Insinyur Soekarno, C. Dr. Andes Muhammad Hatta, D. Mr. Muhammad Yamin. Teman-teman, jadi pada sidang pertama BPUPKI yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara yang kemudian ia sebut sebagai Pancasila. Jadi jawabannya tokoh yang mengusulkan istilah Pancasila sebagai dasar negara adalah B. Insinyur Soekarno. Soal ketiga, dalam sidang akhir BPUPKI terbentuk panitia kecil untuk membahas lebih lanjut tentang dasar negara yang disebut dengan titik-titik. A. Panitia BPUPKI, B. Panitia 9, C. Panitia PPKI, D. Panitia Perumusan. Nah, teman-teman, jadi sampai sidang akhir BPUPKI belum juga terjadi kesepakatan mengenai dasar negara. Oleh karena itu, BPUPKI membuat panitia kecil yang bertujuan membahas lebih lanjut tentang dasar negara. Nah, panitia kecil ini terdiri dari 9 orang tokoh yang disebut dengan panitia 9. Jadi jawabannya adalah B, panitia 9. Soal nomor 4, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulannya mengenai dasar negara dalam sidang BPUPKI tanggal A. 29 Mei 1945, B. 30 Mei 1945, C. 1 Juni 1945, D. 1 Mei 1945. Nah, teman-teman, jadi Mr. Muhammad Yamin merupakan tokoh yang berkesempatan pertama untuk menyampaikan usulannya mengenai dasar negara dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Jadi jawabannya adalah Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulannya pada sidang BPUPKI di tanggal A. 29 Mei 1945. Soal nomor 5. Tokoh yang menjadi ketua BPUPKI adalah A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Rajiman Widioningrat, C. Mr. Supomo, D. Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, teman-teman, jadi pada tanggal 1 Maret 1945 merupakan tanggal pembentukan BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah B, Dr. Rajiman Widioningrat. Soal nomor 6. Tokoh konseptor dasar negara Indonesia adalah A. Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo, B. Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dan Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, dan Mr. Muhammad Yamin, D. Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, teman-teman, jadi pada tanggal 29 Mei 1945, tepatnya pada saat sidang pertama BPUPKI, Dr. Rajiman Widioningrat meminta anggota-anggotanya untuk memberikan usulan mengenai konsep
konsep dasar negara Indonesia. Dan ada pun 3 orang tokoh yang memberikan usulannya mengenai dasar negara Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, dan Mr. Muhammad Yamin. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah C, Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, dan Mr. Muhammad Yamin. Soal nomor 7, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan PPKI pada tanggal A. 17 Juli 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Juli 1945, D. 18 Agustus 1945. Nah, teman-teman, jadi 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, jawaban untuk soal nomor 7 adalah D, 18 Agustus 1945. Soal nomor 8. Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang kemudian membentuk PPKI pada tanggal A. 7 Agustus 1945, B. 10 Agustus 1945, C. 14 Agustus 1945, D. 15 Agustus 1945. Nah, teman-teman, jadi setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang kemudian membentuk PPKI atau kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan Dokuritsu Zunbilinkai pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi, untuk jawaban nomor 8 yaitu A. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Soal nomor 9. Setelah mendapatkan usulan dari Indonesia Timur, maka terjadi perubahan 7 kata dalam Piagam Jakarta, khususnya sila A. Kedua, B. Pertama, C. Ketiga, D. Kelima. Nah, teman-teman, berdasarkan usulan dari Dr. Andes Muhammad Hatta, terjadi perubahan dalam Piagam Jakarta khususnya pada sila ke-1, yaitu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi jawaban untuk nomor 9 yaitu B. Pertama, perubahan pada Piagam Jakarta terjadi pada sila pertama. Soal nomor 10. Undang-Undang Dasar 1945 berhasil disahkan oleh PPKI terjadi pada tanggal A. 15 Agustus 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945. Nah, teman-teman, jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan oleh PPKI tepat pada sidang pertamanya. Sidang pertamanya ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi, jawaban untuk soal nomor 10 yaitu D, 18 Agustus 1945. Lanjut lagi soal nomor 11. Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah A. Dr. Rajiman Widyaningrat, B. Insinyur Soekarno, C. Profesor Dr. Supomo, D. Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, teman-teman, jadi pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI resmi dibentuk. Kemudian ditentukanlah ketua serta wakilnya. Ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi jawaban untuk soal nomor 11, Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah B. Insinyur Soekarno. Soal nomor 12. Jakarta Charter merupakan pemberian nama pada hasil kerja Panitia 9 oleh A. Insinyur Soekarno, B. Panitia Penghalus Bahasa, C. Para ahli bahasa, D. Muhammad Yamin. Nah, teman-teman,
Jadi berdasarkan usulan dari Muhammad Yamin, dokumen hasil rumusan Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jadi jawaban untuk soal nomor 12 adalah D. Muhammad Yamin. Lanjut soal nomor 13. Profesor Dr. Supomo memperoleh kesempatan menyampaikan pidato tentang gagasan dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal A. 28 Mei 1945, B. 31 Mei 1945, C. 1 Juni 1945, D. 10 Juli 1945. Nah, teman-teman, jadi Profesor Dr. Supomo ini merupakan tokoh kedua setelah Muhammad Yamin yang memperoleh kesempatan menyampaikan pidatonya tentang gagasan dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945. Maka jawaban dari soal nomor 13 adalah B. 31 Mei 1945. Soal nomor 14. Berikut ini yang bukan orang yang mengajukan usul mengenai dasar negara Indonesia adalah A. Mr. Muhammad Yamin, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Insinyur Soekarno, D. Profesor Dr. Supomo. Nah, teman-teman, jadi ada 3 orang tokoh yang menyampaikan usulannya mengenai dasar negara Indonesia. 3 tokoh ini yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Profesor Dr. Supomo. Jadi jawaban untuk soal nomor 14 yang bukan orang yang mengajukan usul mengenai dasar negara Indonesia adalah B. Dr. Andes Muhammad Hatta. Nomor 15. Berikut ini bukan nama yang diajukan untuk penyebutan dasar negara. Hasil pemikiran Insinyur Soekarno adalah A. Pancasila, B. Ekasila, C. Trisila, D. Nawasila. Nah, teman-teman, Soekarno menyampaikan usulannya untuk penyebutan dasar negara Indonesia dengan 3 nama. Yang pertama, Pancasila, kedua Ekasila, dan yang ketiga Trisila. Jadi, jawaban untuk soal nomor 15 yang bukan nama yang diajukan untuk penyebutan dasar negara yaitu D. Nawasila. Sekarang kita lanjut ke soal esai. Lengkapilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang tepat. Soal nomor 1. Sila pertama dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter berbunyi, jawabannya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Soal nomor 2. Sikap kedaerahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus kita hindari karena dapat menghambat. Jawabannya adalah persatuan dan kesatuan. Soal nomor 3. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 berhasil disahkan oleh PPKI pada tanggal. Jawabannya adalah 18 Agustus 1945. Lanjut soal nomor 4. Pencoretan 7 kata sila pertama dalam Piagam Jakarta merupakan usul dari. Jawabannya adalah orang Indonesia Timur. Soal nomor 5. Bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat dengan orang lain akan memperkukuh. Jawabannya adalah persatuan dan kesatuan. Lanjut lagi soal nomor 6. BPUPKI merupakan singkatan dari. Jawabannya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soal nomor 7. Lembaga yang menggantikan BPUPKI adalah. Jawabannya PPKI atau kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soal nomor 8. 3 orang yang mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI adalah. Jawabannya Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo. Soal nomor 9. 5 dasar negara pertama kali tertuang dalam sebuah piagam. Nama piagam itu adalah. Jawabannya adalah Piagam Jakarta. Soal nomor 10. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang. Jawabannya adalah Perumusan Dasar Negara
atau yang disebut dengan Pancasila. Oke teman-teman, selesai sudah latihan soal kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan videonya hingga akhir. Sampai ketemu di video berikutnya dengan tema yang lebih seru. See you next video.